Nama saya Kezia Priscila. Umur saya 17 tahun. Iya, saya tahu apa itu bullying. Jadi bullying itu adalah suatu penindasan terhadap seseorang, baik melukai seseorang dengan secara verbal atau maupun fisik yang dilakukan oleh sekelompok orang atau dari setiap individu. Iya, saya pernah mengalami tindakan bullying dengan cara diolok-olok. Tindakan bullying yang pernah saya alami yaitu di sekolah. Saya pernah mengalami bullying itu sekitar kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Atau bahkan SMP pun saya masih terkena bullying. Yang saya rasakan ketika saya mengalami bullying yaitu sakit hati, sedih, dan risih. Pembuli tidak pernah meminta maaf atau bahkan menyadari perbuatannya yang sudah ia perbuat kepada saya sendiri. Proses penyembuhan saya dari bullying yaitu hanya satu, yaitu mengabaikan saja apa yang telah mereka perbuat kepada saya. Karena kalau misalkan saya balas, itu kemungkinan bisa terjadi pertengkaran. Yang ingin saya katakan kepada si pembuli, sekarang saya sudah lebih keren daripada Anda. Dan untuk pesan kepada korban bullying, tetap semangat, abaikan saja apa yang mereka perbuat kepada kalian. Perkenalkan, nama saya Astrid Sihombing. Usia saya sekarang 18 tahun. Iya tahu. Iya, saya pernah dibully waktu saya SD kelas 6. Iya, teman-teman saya mengejek saya. Kalau di mana ya pasti tentunya di sekolah. Saya mengalami bully itu kira-kira 1 semester. Yang pasti yang saya rasakan ya sedih dan sangat mengganggu sekolah saya. Enggak, dia nggak minta maaf, ya berjalan gitu aja. Proses penyembuhannya mungkin menjauh dari si pembuli ini kali ya, jadi lama-lama membaik sendiri. Ya, untuk para pelaku bully, ya janganlah membuli-bully orang karena kita semua sama, dan ingat hidup itu tak bertuai. Dan untuk para korban bully, ya jauhin aja orang-orang yang suka ngebully, terus juga dia kesepian sendiri. Nama saya Serina, umur saya 21 tahun. Bullying itu adalah kata atau istilah yang digunakan untuk sebuah tindakan atau sebuah perilaku yang dilakukan oleh segelintir orang, bisa satu orang atau lebih, yang mereka merasa bahwa mereka memiliki kelebihan daripada teman-teman di sekitarnya. Mereka memiliki otoritas yang lebih, mereka merasa memiliki kekuatan yang lebih daripada teman-teman di sekitarnya, dan oleh karena kelebihan yang mereka punya, mereka merasa mereka mampu melakukan tindakan dengan semena-mena terhadap teman-teman sekelasnya atau terhadap orang-orang di sekitarnya. Saya pernah mengalami tindakan bullying ketika saya masih ada di SMP. Sebelumnya saya ini adalah tipe orang yang sedikit melankolis. Jadi saya mempunyai buku diary atau jurnal di mana saya selalu membawanya ke sekolah.
ada tipe orang yang tidak terlalu berbicara banyak, tapi dia menulis lebih banyak dan menceritakan atau menyalurkan pemikiran-pemikiran dia melalui tulisan lebih banyak ketimbang dia melakukan sosialisasi atau interaksi terhadap teman dan berbicara lebih banyak. Dan saya adalah tipe orang yang seperti itu. Dan menurut saya adalah sebuah hal yang privacy bagi saya jurnal dan atau diary yang saya miliki itu. Jadi ketika saya sewaktu-waktu membawa jurnal itu, diary itu ke sekolah, di mana ada banyak pemikiran-pemikiran saya yang saya tuangkan ke dalam sana, dan saya merasa bahwa itu adalah sebuah privacy yang tidak boleh diketahui oleh siapapun. Suatu saat saya sedang pergi ke kantin dan seseorang dengan lancang membuka dan membacanya, dan kemudian mengolok-olok saya atas apapun yang saya tulis di dalam diary atau jurnal itu. Tindakan mereka melakukan pelecehan atau pencemoohan kepada saya adalah sebuah tindakan bullying, dan itu adalah sebuah tindakan yang tidak mengenakan yang saya terima dari mereka. Dan oleh sebab itu mengapa saya bisa berkata bahwa itu adalah sebuah tindakan bullying, sebab mereka melakukan pelecehan secara verbal, melakukan pencemoohan secara verbal, mereka melakukan itu terhadap saya, dan itu sempat mengganggu mental saya secara cukup signifikan, sehingga membuat masa SMP saya menjadi sedikit cukup traumatis, sebab saya merasa bahwa tidak pantas bagi mereka untuk melakukannya terhadap saya, dan pengalaman traumatis itu menimbulkan efek-efek yang berkelanjutan seterusnya. Perasaan saya ketika menjadi korban bullying adalah yang pertama adalah marah, dan yang kedua adalah kecewa. Pembuli itu tidak pernah meminta maaf dan tidak pernah menyadari perbuatannya. Saya menjadi sangat introvert atau tertutup di masa SMP saya, oleh karena pengalaman yang traumatis itu. Tindakan bullying mereka yang secara verbal yang mereka tunjukkan kepada saya itu cukup membuat pukulan bagi saya, sehingga saya yang tadinya memiliki kesulitan untuk bersosialisasi menjadi lebih sulit lagi, dan menjadi tidak ingin bersosialisasi sama sekali. Dan proses penyembuhan yang saya lakukan adalah bertemu dengan orang baru ketika saya sudah beranjak menjadi anak SMA, dan saya menemukan lingkungan yang baru dan teman-teman yang baru yang membuat saya nyaman. Maka saya mulai berpikir bahwa tidak semua orang bisa membuli saya, atau tidak semua orang berniatan untuk membuli saya, seperti itu. Yang ingin saya katakan kepada pelaku bullying di luar sana. Jadi untuk beberapa orang, tindakan-tindakan atau perlakuan-perlakuan yang kita lakukan kepada orang itu, untuk bagi beberapa orang mereka bisa menilainya bahwa itu sangat keterlaluan atau bahwa itu sangat menyakiti hati mereka, padahal kita tidak merasa bahwa itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Jadi, dan perasaan tersinggung atau perasaan marah yang diterima oleh korban bullying itu memiliki dampak yang cukup traumatis yang bisa mengganggu psikologi dari si korban bullying. Mereka akan cenderung jadi lebih tertutup dan jadi lebih enggan untuk bersosialisasi, dan akan ada butterfly effect ke depannya yang akan mengganggu cara anak itu
untuk bersosialisasi dan bertemu dengan orang lain. Jadi mungkin tindakan bullying yang verbal itu terkesan sepele, tapi dampak yang diterima dari pelaku bullying itu adalah dampak psikologis yang sulit untuk dibenarkan atau dibetulkan gitu. Jadi lebih baik kita tumbuhkan rasa respect kita terhadap sesama, dan lebih lagi untuk berhati-hati dan memberi batasan-batasan terhadap apa yang kita ucapkan agar kita tidak menjadi pelaku bullying, apalagi melakukan tindakan bullying secara verbal yang bahkan mungkin tidak sengaja kita lakukan seperti itu. Kemudian untuk korban bullying di luar sana, jika mereka melakukan atau menerima perlakuan yang betul-betul serius seperti tindakan kekerasan, maka mereka perlu melaporkan kepada orang tua. Jadi perlu adanya keterlibatan orang yang lebih dewasa untuk menyelesaikan dan untuk memberikan rasa aman kepada korban bullying, karena yang dibutuhkan oleh korban adalah rasa aman dan rasa nyaman. Seperti itu. Oke, terima kasih.